say. Cuma gara-gara si Agus ngelaporin, nge-LP-in setelah ketemu sama si pengacara itu tuh, ya kan? Langsung LP. Lontong pakis. Lontong pakis mah enak. LP-nya apa? Dibilangnya pemerasan. Pemerasan apa, Pak? Apa yang diperas? Cucian. Pagi-pagi meres cucian. Kagak ada yang meres. Meres apanya sih? Lontong panjang LP. Nggak boleh gitu. Jangan ada yang body shaming ya guys. Nggak boleh loh. Nanti orang ntar kamu diincer loh, di LP-in loh. Lontong pakis. Ya. Jangan. Makanya gue bingung dilaporin duluan. Dia kan dilaporin duluan, Novi. Iya, Novi dilaporin duluan. Gue bilang berani banget ya lu ya ngelaporin orang yang udah nolongin lu, nggak ngeri kualat. Akhirnya dilaporin balik kan pemerasan, dilaporin balik penyalahgunaan uang donatur. Emang iya. Agus sakit gigi, Mam, sekarang masa? Makanya cari lingkungan itu jangan yang toksik. Seharusnya pidana juga enggak kalau menurut saya. Seharusnya seperti itu, seandainya dikembalikan lagi uangnya gitu loh Pak. Ini udah kali. Kembaliin uang mulu lo, kembaliin uang. Kembaliin lagi uangnya, kembaliin lagi uang donatur, woi. Uang donatur. Itu urusan hukum. Iya, saya keluar dari situ. Ini saya bicara dari profesi saya aja. Pintar, Bapak Dinsos bilang, oh itu kan masalah hukum di luar ininya saya. Saya berbicara berdasarkan profesi saya, bener dia. Lu mau sosok ngaduin, iya nih dilaporin nih Pak ke Dinsosnya. Kata Dinsosnya, ya itu kan bukan ranah dia lah ya. Tuh, denger ini. Ini saya bicara dari profesi saya aja, gitu, profesional gitu. Iba pemberian kepada seseorang dalam keadaan darurat atau emergensi, tidak perlu dikembalikan lagi uangnya, tapi ada pertanggungjawabannya, itu digunakan untuk apa gitu. Tapi tadi sudah jelas ya Pak, kalau berhubungan dengan penyelenggaraan open donasi seperti ini harus izin ke setiap dinas sosial yang ada di pemerintahan kabupaten kota ya. Nah dalam hal ini Novi tidak pernah mengajukan izin seperti apa Pak? Saya nggak tahu ya. Maksudnya ketika tidak mengajukan izin ke dinas sosial terkait atau di daerahnya, terus jadinya seperti apa Pak? Atau sanksinya apa? Kan saya bilang ya setiap daerah punya kebijakan masing-masing. Bagus Pak Dinsos, bagus. Setiap daerah punya kebijakan masing-masing, pintar. Seandainya nggak melapor terkait Tidak cabut izinnya. Oh, jadi bisa sampai cabut izin? Bisa. Jadi karena untuk pengumpulan uang itu bisa aja dilakukan pada saat dia selesai mendirikan. Dia punya TDY dan IKN, tanda daftar yayasan izin kegiatannya itu kegiatannya terkait apa? Sosial, misalnya anak berarti LKSA namanya, lembaga kegiatan sosial anak. Ya. Dia kan udah ada izinnya. Udah ada izinnya. Kalau mau buka donasi ya bisa aja dong buka donasi. Abis itu kan dilaporkan, tetap melaporkan. Nggak ada salahnya yayasan. Itu mau menggiring-giring lu ya, mau menggiring-giring seolah-olah kayak dia tuh membuka donasi itu nggak pakai izin. Lah, yayasannya aja berizin. Terus itu spontan ngebuka donasi. Rekeningnya juga rekeningnya si Agus kok. Iya dong, kalau misalnya dia mau curang ya, misalnya rekening diri sendiri aja, ngapain pakai rekeningnya si Agus? Bener nggak? Ya nggak sih, ya nggak guys? Bener nggak sih? Halah ini yang si bapak-bapak yang ini nih siapa ini? Mau sosok menggiring. Untung Pak Dinsosnya pinter loh, say. Pak Dinsosnya pinter loh. Waktu soal hukum, iya dilaporkan Pak, katanya penggelapan uang. Ya kan penggelapan dana donasi.
Loh itu di luar ini saya kan profesinya dinsos, pinter Pak dinsosnya. Bagus Pak, begitu Pak jawabnya Pak. Emang tuh timnya tuh ih kok ada muka gua diambil. Yayasan, gue dimasukin sama orang. Yayasan, aduh apa namanya, Novi, yaitu Rumah Peduli Kemanusiaan, ya, Rumah Peduli Kemanusiaan. Tidak digubris sama sekali oleh Farhad Abbas. Penawaran atau solusi yang mereka berikan yaitu membuka rekening baru. Bukan nama yayasan, bukan nama Agus. Agus sedih banget. Bukan itu, tetapi rekening baru yang mana bisa akuntabel, bisa transparan. Ini siapa yang ngambil video gua anjir? Video gua diambil-ambilin. Ya Allah, kok video gua kok diambil-ambilin sih? Kalah cepet nih gua, kalah gercep gua. Aduh. Udah beredar aja video gua di mana-mana, cuy. Gua mau lihat nih, di Farhad nih, Farhad Abbas, Man of the Year. Boleh dikatakan kayak stres. Menurut versi daripada klien kami, dia membuli terus, menyebarkan data pribadi, menyebarkan nama baik dengan cara Bosan. Nggak kasihan dan tidak sayang. Tapi tanggapan masyarakat sendiri dengan sikap mereka sesuatu apa? Ya, kayak itu tadi saya bilang, kayak orang berjuang sehat untuk hidup dan memberi kebahagiaan. Tapi kalau mereka berjuang mempertahankan uang, nih. Berjuang mempertahankan uang. Lu ngomong apa sih, bro? Lu ngomong apa sih? Berjuang mempertahankan uang? Kagak nyambung, sumpah. Gue males nonton lu, nggak seru, nggak seru. Mana yang lainnya? Mana sebutin nama gue? Mana sebut? Oh ini ada nih, ODGJ tuh nggak boleh main handphone. Kan tapi baru kali ini ODGJ main handphone. Jadi kebablasan. Saya orang waras, normal. Novi sopan bicara. Saya belum. Anda yang ODGJ, Anda yang kurang waras. Anda bilang kan saya ODGJ. ODGJ kali. Saya nggak bilang Ya sebenarnya gini ya, itu adalah uang donatur yang kemudian. Berisik dong, Mas. Aduh berisik, berisik guys. Tepuk tangan dulu. Oh, itu si Widya, ini Widya nih. Oh itu tadi malam ya? Iya berisik banget, gila, males. Coba yang lain. Mana yang lainnya? Perjanjian pembicaraan antara Agus. Pokoknya intinya ya, kalau sama Dinsos ini gue suka sama Pak Dinsosnya. Pak Dinsosnya bilang kalau udah ada yayasan, udah ada izin, nanti kan tergantung nih mau ngambil donasinya pakai yang apa nih izinnya, ada untuk anak, ada macam-macam peruntukannya. Intinya udah buka donasi terus dilaporkan ke Dinsos ya udah berarti Dinsos sudah tahu, udah kulonun gitu loh. Si Pret, lucu mama masa? Siapa Pret? Si Pret tadi, Pret, ya, gue kesel sama dia. Mana yang disebut-sebut nama gue guys? Kalau kalian nemu videonya mana? DM gue dong. Kenapa? Di story-nya? Di story siapa? Di story TikTok? Story TikTok apa Igoy? Kamu harus menggunakan untuk mata gitu ya. Agus Aduh, sorry guys, gue masukin ke ini. Komunikasi. Malahan sebaliknya Pak. Ya kalau kami kan harapan kami kan Kami pun minta dan intinya gampang. Ini yang gue kesel. Selesai, semua cabut. Itu intinya gampang. Perkara nanti akan mempersoalkan Agus, nanti berikutnya terserah. Nah tuh coba, lu, kalian denger nggak sih dia ngomong apa? Gigi lu kenapa Pak? Gigi lu kenapa? Kami pun minta dan intinya gampang. Kembalikan uangnya ke Agus, selesai, semua cabut. Itu intinya gampang. Perkara nanti akan mempersoalkan Agus, nanti berikutnya terserah. Perkara terus.
Jangan pernah ngirim orang untuk jadi juru bicara, tapi kalau bicara kagak bisa dipahami. Lu ngomong apa sih? Lu tuh juru bicara apa juru apa sih? Ya Allah ya Rob. Tunggu gue. Kami pun minta dan intinya gampang. Kembalikan uangnya ke Agus, selesai, semua cabut. Itu intinya gampang. Perkara nanti akan mempersoalkan Agus, nanti berikutnya terserah. Perkara nanti bersuruh Agus. Apa? Udahlah, bapak-bapak ini sumpah. Mereka ingin kasusnya cepat selesai. Tadi disampaikan begitu oleh lawyernya ya. Maka saya jawab, kami ingin segera selesai juga. Apa? Caranya gampang. Pindahkan uang yang telah dipindah dari Agus ke Yayasan Novi, dikembalikan ke Agus sampai sembuh, dan sisanya biar dipakai untuk kebahagiaan Agus. Kebahagiaan. Ngomong, ngemeng. Intinya uang balik. Nggak mau membahas bagaimana tanggung jawabnya terhadap uang itu untuk kepada donatur. Uang balik. Mereka ingin kasusnya cepat selesai. Tadi disampaikan begitu oleh lawyernya ya. Maka saya jawab, kami ingin segera selesai juga. Apa? Caranya gampang. Pindahkan uang yang telah dipindah dari Agus ke Yayasan. Aduh, uang mana? Uang tok Novi dikembalikan ke Agus sampai sembuh, dan sisanya biar dipakai untuk kebahagiaan Agus dan keluarga. Dan dibuka rekeningnya Yayasan Mbak Novi. Berapa yang masuk donasi ke Yayasan Mbak Novi? Sampai sekarang kita tidak tahu ya. Di terakhir itu kondisi keuangannya bagaimana. Mereka ingin kasusnya bahwa teman kan uangnya tetap di Yayasan. Dan tindak pidana pemerasan. Itu aja ya. Tindak pidana pemerasan. 1,4 ke rekening Yayasan, 1,3 ke rekening Yayasan Mbak Novi. Jadi ini yang terjadi. Oleh karena itu udah tanggal 26 Oktober kantor Farhad melaporkan Novi dalam dugaan tindak pidana pemerasan. Itu aja ya. Bang, berarti belum temu titik temu ya Bang hari ini? Belum titik temu. Tapi biasanya mengusulkan tadi sekilas. Tapi kami akan mempelajari usulan mereka itu ada 2 lembar. Akan kami pelajari kantor dulu, baru kami akan merilis ya pendapat kami seperti apa aja Bang? Ya salah satunya Agus harus sampai sembuh, kira-kira begitu ya. Kemudian sisanya tetap sama. Ya, bahwa teman kan uangnya tetap di yayasan ya. Ngomong apa to kowe Mas? Ora mudeng aku ngrungokno kowe. Ngomong apa sih? Coba. Agus harus sampai sembuh, kira-kira begitu ya. Kemudian sisanya tetap sama. Ya, bahwa teman kan uangnya tetap. Astagfirullah. Ya. Nah, dibayar di pihak ketiga Bang. Pihak ketiga itu di mana Bang? Pihak ketiga. Ketiga itu artinya bukan rekening bersama. Tadi Iya, saya sampaikan bukan rekening bersama, lalu audit bersama. Betul. Tapi harus diketahui kemarin kami sudah ke Dinsos. Kami minta penjelasan dari Dinsos terkait dana yang masuk ke Agus. Ini masuknya di charity, yang dimana pemberian secara sukarela. Artinya itu haknya Agus. Oh my god. My God, lu tetep lu ya ngeyel ya, tetep aja ya kan maunya di Agus. Gus, kalau gue jadi elu Gus, gue akan bilang, udah di Mbak Novi aja. Agus mau dipakai untuk apapun itu haknya Agus. Oh mau dipakai buat apapun tuh haknya Agus. Tiba-tiba ada orang dari Antah Barantah bilang, Gus, kasih gue ya Gus 50%. Orang dari Antah Barantah 750 juta ya Gus. Iya, Agus sedih biar aku kasih aku tambah. Enak aja lu. Agus udah jelas-jelas di awal bisa diminta-mintain duitnya sama orang. Gelah. Enak aja ada orang Antah Barantah, Gus. Ini anak saya mesti sekolah Gus. Butuh uang 750 juta setengahnya ya Gus. Buat anak saya sekolah, misalnya ada yang kayak gitu. Terus orang kayak Agus begitu, yang langsung main transfer aja, ngapain? Udah jelas-jelas membahayakan uang donatur kok.
Gus, pinjam 100 Gus. Membahayakan uang donatur kok dibagi-bagi. Kesel deh Boleh gua. membatasi. Itu yang harus dipaham. Penjelasan dari Dinsos terkait dana yang masuk ke Agus. Ini masuknya ini charity, yang dimana pemberian secara Charity. sukarela. Lah, terus? Artinya itu haknya Agus. Haknya Agus mau dipakai untuk apapun itu haknya Agus. Tidak ada boleh yang membatasi. Itu yang harus dipahami. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang minta mau minjem 100 juta, mau minta setengahnya 750 juta, itu terus Agus nggak ngasih aja gitu, tanpa ada yang memberitahu dia, tanpa ada yang mengaudit uang donatur. Lah kok enak. Lah kok enak. Keenakan dong orang-orang yang pemanfaatan di samping-sampingnya Agus. Untuk bayar rumah, udah gitu bayar apa lagi, cicilan apa lagi tuh, nama-nama orang-orang transferin semua. Kasihan banget sih Agus. Enggak, gue nggak mau ganti topik, biarin aja. Ngapain lu nyuruh gue ganti topik? Hah? Kenapa nyuruh Mamsi ganti topik, Larry? Kenapa Larry? Lu kalau misalnya lo nggak suka di luar aja Larry. Cari topik lain, jangan topiknya donasi. Iya, buat bayar cicilan mobil, bayar utang rumah, bayar apa lagi, belanja belinji, berpuluh-puluh juta yang dimutasi rekening itu yang aku lihat di tempatnya Novi tuh, di akunnya Novi. Terserah Agus mau dipakai buat apa. Jelas-jelas Agus tuh nggak capable untuk mengatur keuangan, buat bayar sekolah. Enak aja. Pemindahan itu apa? Dari Agus ke Yayasan Banovi. Itu yang pengen kami tanyakan, cuman nggak ada penjelasan yang lebih Abang lanjut. izin Kalau Mbak. untuk pemindahan sendiri kan dari pihaknya Agus ke Novi bukan? Bukan. Itu Pinter. atas permintaan Novi. Oh Soalnya iya, kan atas tadi permintaan bilang Novi soalnya itu cuma kami sampaikan di laporan. Itu kita masukin laporan di PMJ. Itu terkait pemerasan itu. Kami punya buktinya. Setelah diperas dengan kata-kata kalau nggak hari ini Mei. mau akan kami bawa ke Dinsos, laporkan Dinsos, lalu kami viralkan. Itu ancaman ya, ancaman Ini lagi nih si baju biru ngomong itu ancaman. Pak, ya Allah Pak. Lapor Dinsos itu karena yayasan adalah di bawah Dinsos. Jadi kalau sampai ada uang donatur yang masuk, pastinya dilaporkan ke Dinsos, itu satu. Kedua, mau diviralkan, ya wajar dong. Waktu minta donasi, minta viral. Giliran mau ditanya mutasi, nggak mau viral. Kok bisa sih? Bukan pemerasan, itu kan emang dari awal seperti itu prosedurnya. Bingung ya gue sama orang-orang kayak gini. Giliran pengen terkenal aja, viralin dong, bikinin liputan dong gue, biar gue viral, undang wartawan dong, masukin dong ke live-nya, undang podcast gue dong. Begitu udah gitu mau diminta mutasi, mau bilang saya nanti diviralkan ya. Apa itu viral? Ancaman. Jadi lu gimana sih lu? Hah? Gimana sih? Gak ini gitu loh. Bingung gue. Ke Dinsos dibilang ngancem. Kalau ngancem itu ya Pak ya, Bapak baju biru. Kalau yang namanya ngancem, ayo transfer uangnya. Tuh satu, pemerasan. Ini kan lihat mutasinya. Lihat nih, mutasinya kemana aja uangnya. Kalau ngancem itu uangnya transfer ke saya semuanya. Kalau tidak, saya akan laporkan ke gangster, preman tuh yang rambutnya pada di bleaching, buceri, bule celup sendiri tuh. Itu preman, baru itu ngancem.
baru ketakutan. Gitu. Lah kalau ke Dinsos ya senang dong. Dinsos itu kan lembaga yang bagus, dinas sosial. Namanya aja dinas sosial. Berarti kan perlindungan untuk masyarakat. Dilaporkan ke Dinsos ya bagus dong, kayak dilaporin ke ibu kita, kayak ke orang tua kita, kayak gitu loh. Yang mengatasi orang-orang yang sedang mendapatkan kemalangan, bencana alam ke, penganiayaan ke, kemiskinan apa aja. Kok ketakutan sih lu dilaporin ke Dinsos? Kok ketakutan? Kok lu ngerasa dapat ancaman? Emangnya Dinsos tuh apa? Hah? Rumah hantu? Lu pikir mau dibawa ke mana gitu? Aneh deh. Aneh sih bapak-bapak ini nih. Logikanya nggak masuk ya di kepala netizen ya. Logika lu nggak jalan. Kami punya buktinya. Setelah diperas dengan kata-kata kalau nggak hari ini nggak mau akan kami bawa ke Dinsos, laporkan Dinsos, lalu kami viralkan. Itu ancaman ya, ancaman pemerasan. Lalu karena Ancaman pemerasan lapor ke Dinsos. Ancaman pemerasan lapor ke preman. Woi. Dan bukan apa yang mau diperas, mutasi rekening, mutasi, aduh, mutasi. Mau diviralkan ya wajar, dari awal juga viral kok, kita semuanya viral, minta viral. Waktu meminta donasi tolong Agus tolong dampingin Mbak Novi, itu semua minta diviralin. Makanya ayo ini ke podcastnya Densu, supaya apa? Supaya viral. Di Densu itu viral. Abis itu dibawa lagi ke Uya biar viral. Apa sih kok kayak viral kok kayak momok atau apa ya itu, kayak melihat ngedengerin viral kayak ketakutan. Sendiri-sendirinya suka nyari-nyari yang viral-viral. Kadang gue suka heran sama manusia tuh. Omongannya gue loh gak sinkron, gak yang ini loh apa, gak yang jadi ngerti gak? Giliran mau minta donasi, minta viral, ya kan? Udah masuk donasi, ditanya mutasi, diem. Bilang mau nanti dia akan dilaporkan ke Dinsos, bilangnya pengancaman. Apa yang mau diancam dari Dinsos? Uang dinas sosial kok. aku takut seperti itu, lalu aku terpaksa pada suatu hari, padahal Mbak Novi hanya pengen melihat mutasi kan, ada ingin melihat mutasi, ternyata aku disuruh antri, ternyata itu pemindahan uang. Lah memang pemindahan uang ini kan sudah diomongin Pak D. Sudah diomongin Pak D. Mau gua lihat, mau kasih lihat buktinya. Tuh Pak D. Ternyata ini suruh ngantri untuk mindahin uang. Lah emang mereka yang mau. Ada WhatsApp-nya ada. Dan ini loh di Denny Sumargo. Kan uangnya emang mereka sendiri yang mau mindahin. Udah nih. Aduh. Nih lihat nih guys. Nih ya, lihat ya guys. Ntar dulu. Duh, kok lama banget sih. Internetku iki lo lemot. Ntar. Manusia biasa. Ih, thank you. Thank you. Lailati, Faradewi, thank you. Septiani, Zizra, ya sambil nunggu ya nih. Nih dengerin ya. Bapak-bapak baju biru dengerin ya, say. Datang. Nih. Atau Bapak, tapi saya kena imbas dari semua. Verifikasi pada saat pemindahan itu untuk memberikan Ya nanti Allah yang membalas. Biar Allah yang membalasnya kebaikan. Iya. Kalau saya pribadi, saya selalu berpikir baik. Saya bikin podcast ini karena saya tidak mau akhirnya ada kejadian-kejadian. Iya, betul. Salah paham kan. Nih, Nah, sekarang pertanyaannya, 250 juta yang di tangan kamu mau diapain? mau diapain? Aku serahin aja deh. Aku serahin aja deh. Nanti diatur sama 250 juta di menit saksi ya, saksi kalian ya. 1 jam 12 menit 55 detik ya.
Uang 250 juta mau diapain? Serahin aja deh. Mbak Novi, Yayasan. sama yayasan. Dengerin guys. Sedikit buat mereka. Bukti ya. Bukti ya, say. Komunikasinya aja nih yang udah ngawur miskom menurut doang saya. sih gitu. Cuman Kemana-mana. Pak Denny, Iya. Agus pengen ngucapin pertama buat Mbak Teh Novi, makasih banget atas bantuannya. Iya, Agus bersyukur banget, tanpa Mbak Novi juga Tuh. Agus nggak bakalan seperti ini gitu. Apapun Saksi. yang terjadi sama Agus ikhlas semuanya gitu, karena Tuh. itu kan kehendak sama jalannya Allah buat Agus gitu. Ya walaupun namanya hidup pasti ada benturan buat Agus gitu kan, walaupun Agus dengan keadaan kayak gini gitu. Tapi Agus banyak-banyak terima kasih ya Mbak Novi ya. Tuh. Iya, makasih banyak Mbak Novi. Terus? Tanpa Mbak Novi aku gak bisa apa-apa juga. Untuk Bapak Denny, Nah, Mas, saya minta maaf kan dengerin. Mau uang balikin ke yayasan aja. Tuh, balikin ke yayasan aja. terakhir kali nih ya Pak Denny. Iya. Ketika nanti Agus pulang ke Aceh, Dengar. di satu sisi saya Dengar. bertanggung jawab Mana sih tadi? Aduh. terkait donasi. Si Helmi tadi mana Helmi? Ah. Sakit aja yang Tidak mau akhirnya ada Iya, kejadian-kejadian. betul. Ada salah paham kan. Nah sekarang pertanyaannya. Nih pertanyaannya. 50 juta yang di tangan kamu mau diapain? Aku serahin aja deh. Bingung. Nanti diatur sama Mbak Novi. yayasan. Sama yayasan, Mbak Novi mungkin disisakan dikit buat mereka. Karena mereka juga perlu pegangan segala macam. Iya. Saya nanti akan menjadi perantara di sini. Oke. Oke? Pak Denny, Iya, iya ini kan bagus. Agus terakhir kali nih Tuh. Pak Denny. Iya. Berarti tuh mereka udah ikhlas, guys. Udah ikhlas, bahkan si istrinya di sini di tempatnya Densu di menit 1 jam 13 menit 10 detik. Ya, 1 jam 13 menit 10 detik itu ada jelas banget. Jadi bukan pemerasan, bukan pemerasan, memang mereka mau ngasih. Itu gitu loh. Siapa yang jelek-jelekin Agus, Zahra? Yang ngejelek-jelekin Agus tuh loh siapa? Gak ada yang ngejelek-jelekin Agus. Novi itu cuman bilang apa yang telah terjadi dengan uangnya donatur. Kau merasa itu jelek? Kau merasa itu jelek? Dengan memberitahukan fakta yang terjadi atas pemindahan uang donatur dari rekening Agus ke orang-orang yang minta sama dia. Kau pikir itu jelek? Kalau emang lo pikir itu jelek, jangan lakukan, say. Jangan melakukan hal yang amoral, yang tidak baik. Ya, kalau orang seperti Novi, seperti yayasan itu membeberkan apa yang sudah terjadi pada uangnya donatur, itu tanggung jawab dia. Kalau ngejelek-jelekin itu, kalau orang ngejelek-jelekin, dan yang jelek yang dia tidak boleh, itu body shaming ya. Kayak misalnya orang, contohnya netizen pada rame-rame bilang, oh iya sirem, nggak boleh itu. Itu saya juga nggak setuju. Tapi kalau kalian, ya Zahra, tidak mau orang membeberkan kelakuan kalian sebagai bukti tanggung jawab kepada donatur yang menanyakan kemana uang saya, jangan lakukan. Tahu diri, tahu malu. Paham? Tahu diri, tahu malu. Ya, gitu loh. Masa nggak punya malu sih? Orang kerja banting tulang. Ini mau dapat 100 juta, hitungannya detik doang, tinggal transfer. Yang transfer juga orang yang matanya udah tinggal separoh, dalam keadaan kejepit. Paham kalian? Aneh tuh. Ya.
Dan yayasan dari awal juga nggak ada yang ngejelek-jelekin. Bukan ngejelekin kayak, weh ini loh segini, ini ya body shaming atau apa. Tapi yayasan itu memang menunjukkan, memperlihatkan fakta yang terjadi terhadap aliran dana yang keluar dari rekening Agus. Ya wajar lah. Iya. Gitu loh. Faedahnya apa? Bahas orang, bukan bahas orang buta, bro, sis, Zahra. Bahas uang donatur. Bahas uang donatur. Ngapain gue bahas matanya orang buta? Untuk apa? Mendingan gue bahas soal Bang Icang, Bang Faisal itu yang sama-sama kena penganiayaan berat sampai hilang matanya. Kalau mau bahas soal mata orang ya, gue bahas Bang Faisal aja lah. Ini yang lagi gue bahas ini uang donasi. Paham kau? Dan belum kelar sampai sekarang karena ada tim ngeyel. Ngeyel banget. Mau dibukain rekening bersama yang bisa dipantau sama-sama, bisa dilihat aliran dananya, nggak mau. Nggak mau. Maunya yang Agus aja. Terserah Agus dong buat kemana duitnya. Oh ya, orang kayak Agus di awal aja uangnya udah raib hampir 1,5 miliar. Udah mau raib itu, matanya aja belum kelar. Terus lu percaya gitu gue? Suruh percaya itu orang ngasih ke rekening Agus, kasihan amat. Orang nggak capable buat megang duit. Orang yang bisa gampang dikipas-kipas, uangnya langsung transfer. Enak aja. Uang donatur Syai. Zahra, uang donatur Zahra. Kita lagi ngomongin uang donatur. Ya, nggak usah kegeeran lu bilang soal orang buta. Kalau ngomongin orang yang buta, mendingan gue ngomongin Bang Icang. Pak Faisal tuh, Bang Faisal tuh. Sama-sama. Tapi ayem. Mau ngomong apa lagi? Mau ngomong apa lagi dia? Iya. Gimana kemarin putusan donasinya? Ya itu gagal. Mediasinya gagal. Gak mau mereka. Katanya urusan ini akan beres. Christina aja. Katanya urusan ini akan beres. Nih, dengerin nih. Ini beres kok. Asal ditransfer aja ke Agus. Jadi mereka tuh gak mau ada rekening lain yang bisa dipantau bersama-sama. Kan dari pihak yayasan kan bilang akan membuka rekening, bukan uangnya itu dipindahin ke rekening yang baru. Bisa dipantau sama-sama, dilihat. Nggak mau, maunya ke Agus aja. Jadi lucu emang ini. Mereka ingin kasus ini cepat selesai. Nih. Tadi disampaikan begitu oleh lawyernya ya. Maka saya jawab, kami ingin segera selesai juga. Apa? Caranya gampang. Pindahkan uang yang telah dipindah dari Agus ke Yayasan Novi, dikembalikan ke Agus sampai sembuh, dan sisanya biar dipakai untuk kebahagiaan Agus dan keluarga. Dan dibuka rekeningnya Yayasan Banovi. Berapa yang masuk donasi ke Yayasan Banovi? Sampai sekarang kita tidak tahu ya. Di terakhir itu kondisi keuangannya bagaimana, karena Agus itu mendapatkan ancaman, dugaan ancaman ya, dari pengiriman WA dari Mbak Novi, yang kira-kira bunyinya adalah kalau hari ini tidak mau, maka akan dilaporkan ke Dinsos dan akan diviralkan. Itu bunyinya kira-kira seperti itu. Ya bagus dong Pak. Yayasan lapor Dinsos, emang wajib Pak. Namanya juga yayasan. Ibunya yayasan ya Dinsos. Kok kayak gitu dibilang pengancaman? Terus mau diviralkan, ya jelas. Dia YouTuber.
Waktu Agus minta donasi juga mintanya viral kok. Makanya terus dicariin lagi yang lebih viral. Podcastnya Densu. Kenapa dibilang itu pengancaman mau diviralkan? Pas minta donasi aja minta viral. Giliran ditanya mutasi katanya minta nggak boleh viral. Lo piye to yo? Pas minta donasi minta viral. Ditanya mutasi jangan viral. Hello. Nggak boleh gitu ya. Jangan deh ya. Jangan ya. Itu dikirim ke WA-nya istrinya Mas Agus. Maka Pak Farhan, ya, kantor Farhan sudah melaporkan ancaman ini sebagai tindak pemerasan, ya, bukan pemerasan kepada pemerasan. Tapi para lawyernya Agus coba ke podcastnya Densu. Itu istrinya bilang, istrinya yang mau ngasih. Densu juga ada saksinya di situ, ada si Novi, Densu, Wawa, anaknya Wawa, si Wulan Sivia, terus ada si Elmi-nya sama Agusnya, 6 orang. Semuanya di situ bilang mau ngasih sendiri. Bukan nggak ada peres-peresan, lu kira meres cucian. Ada podcastnya. Iya, ada podcastnya kok. Ada buktinya. Setelah diancam dengan rekam viralkan, maka Agus kemudian memindah uang 1,4 ke rekening yayasan 1. Ya memang itu yang seharusnya sudah disepakati waktu ada di podcast Densu. Ya. Jadi semua itu bukan pemerasan. Pemerasan itu kalau kita nggak setuju. Kalau kita nggak setuju, dari awal kita nggak mau, kita diperas, mau diancam, disakiti atau apa, itu pemerasan. Iya kan? Ajaib nggak? Logikanya nggak masuk kan? Aduh, kasihan deh lu. Iya, dia wawancara terus wartawan kabur. Kenapa si Zahra komen lagi? Komen apa? Komen apa lagi? Zahra. Aduh, komen apa lagi? Komen apa lagi tuh si Zahra itu? Aduh, kayak gitulah ya. Bentar, gue belum nemu nih ya. Si Zahra komen lagi, dia gue blok aja. Ngapain orang-orang kayak gitu masuk ke sini? Iya. Mana dia? Oh iya, ini tim-timnya nih. Tinitun. Thanks for following. Sorry for the new follow. I cannot follow back because already di block ya. Lu gua blok. Gua nggak peduli sama orang-orang yang ajaib masuk ke tempat gue. Sumpah. Ngapain orang kita lagi ngebahas uang donatur nih, mau diapain? Mau dikemanain uang donatur ya? Aduh. Apa ya? Ini loh, gue nggak. Iya kan? Sekarang donatur, iya udah gue blok. Orang-orang kayak gitu gue blok. Pokoknya begitu ada yang masuk, udah gitu ngomongnya ngaco, ngawur, gue blok, auto blok. Gak pakai lama. Ngapain lama-lama? Cus, langsung kita blok aja. Bener, iya. Di sini kan ada fitur blok ya, Lila. Ya, hai Lila. Ada fitur blok, kita blok-blokin aja. Ih. Capek deh. Kalau aku sih pribadi ditanya nih kan, ada yang nulis nih. Balik ke donatur. Gue lebih setuju balik ke donatur memang. Maksudnya gini. Jadi nanti itu di rekening yang baru, donatur juga punya akses buat ngeliat. Aksesnya gimana? Ya melihat mutasi rekening. Ya kan? Melihat mutasi rekening itu uangnya buat apa aja. Kan ada tuh keterangan
untuk operasi kulit misalnya, untuk operasi kelopak, untuk bikin bola mata palsu, misalnya kayak gitu guys, ya kan? Udah sisanya misalnya berapa? Oke, untuk bikin usaha, beli apa misalnya, modal usaha bahan sekian. Taruhlah misalnya dia mau beli apalah lagi yang lain buat rumah misalnya. Nih rumah udah dapet nih harga sekian. Ya udah, donatur gue jamin juga bakalan ikhlas dan gak ribut-ribut kayak sekarang. Yang penting bisa ngelihat gitu loh. Kenapa sih pihak Agus kok maunya kayak udah masuk ke gue, suka-suka gue mau diapain duitnya. Sementara ini kan udah jadi polemik di masyarakat, dimana mungkin kedepannya akan diatur nih hukumnya. Pemakaian uang donasi yang sudah masuk ke rekening pribadi sekalipun harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai akad pertama. Mungkin akan begitu. Karena kalau enggak, bisa aja digunakan untuk kebohongan-kebohongan. Orang-orang pura-pura gimana-gimana, ngumpulin uang, abis itu foya-foya, suka-suka. Gak ada yang ngontrol. Ini kan jadi suatu celah ya, kesempatan. Ada kesempatan gitu loh. Nextnya tuh buat orang tuh jadi suka-suka hati dia gitu loh. Nah iya. Lah sekarang ngapain minta donasi kalau memang nggak memprioritaskan pengobatannya? Kan gitu. Ngapain minta donasi, buka-buka donasi, terus liputan-liputan kesedihan-kesedihan itu, nangis-nangis, kalau ternyata buktinya terkumpul uang nggak langsung buat donasi. Buat pengobatan. Buat donasi buat pengobatan. Buat donasi buat pengobatan. Nih, biarpun masih mungkin samar-samar, kan harusnya begitu. Teman-teman yang udah para donatur yang udah donasi kemarin, saya update ya ke keadaan diri saya. Kan harusnya kan kayak gitu guys. Terima kasih banyak loh atas bantuannya. Aduh, seandainya dari awal seperti itu ya. Seandainya. Kita berandai-andai nih. Seandainya orang itu diberikan hati yang putih, yang jujur. Pada saat menghadapi uang 100.000. Dengan menghadapi uang 1 miliar. Itu hatinya tetap putih. Miliar. Aduh. Yang inilah, yang itulah, mau pulang ke Aceh lah, mau ke sinilah, matanya buta lah, nggak bisa ngelihat lagi lah, udah angkat tangan semua dokter udah nggak bisa. Ada aja dari awal tuh, aduh ya ampun, kalau ingat itu. Aduh, astagfirullahaladzim. Kagak ada yang laporin gue. Yang dilaporinya Mama Neraka. Ya, anak Mami. Mama Neraka.
Ya. Abatasa, hai Abatasa. Anak mami, emang lu nggak denger si Farhad Abbas ditanya wartawan, gimana dengan Emma Waroka? Oh ya, ini pasti kena nih. Tapi saya nggak melaporkan Emma Waroka, yang saya laporkan itu Mama Neraka. Tapi itu belum gue jadiin VT tuh, dia ngomong kayak gitu. Mau gue jadiin VT, sebenarnya lupa melulu. Males gue. Tuh belum ada VT-nya dia tuh yang itu tuh. Ya. Mam, dengar-dengar Bunda Korla mau dilaporin dalam hal apa? Hah? Bunda Korla mau dilaporin dalam hal apa Bunda Korla? Ah, masa mau dilaporin sih? Bunda Korla, tunggu. Korla dilaporkan Farhad yang mana? Dia tidak bisa mengulangi ini. Korla juga tidak bilang. Korla harus minta maaf. Korla harus menurunkan semuanya. Dan dia bertobat. Dan pengikut-pengikutnya juga harus bertobat juga. Karena oh, yang dulu ini. Baru pertama dari aku. Ini 2023 Cinta. Muncul video pendek berdurasi kurang dari 1 menit. Nggak ada ah. Ini mah yang lama. Ini mah yang lama sayang. Lah, ini Farhad Abbas pemerasan apa ini UMKM? Senilai 55 miliar yang diminta Andi Rivaldi beserta rekan-rekannya kepada Farhad Abbas belakangan ini ramai menjadi pemberitaan. Farhad dan pengacara senior Elsa Syarif dituding telah melakukan penggelapan uang investasi yang dititipkan kepadanya dengan nilai total mencapai 80 miliar. Koordinator UMKM Andi Rivaldi bahkan membeberkan surat-surat atau dokumen sebagai bukti bahwa Farhad telah menerima uang senilai 55 miliar dari Elsa Syarif. Atas hal itulah mereka meminta Farhad Abbas dan Elsa Syarif segera mengembalikan uang titipan para member UMKM. Dari situ juga member UMKM kerap menggeruduk rumah kediaman Farhad Abbas hingga menarik perhatian warga sekitar. ini namanya pemerasan. Andi, ini pemerasan ya. Kau giring ibu-ibu untuk memeras kita. Yayasan pemerasan, ibu-ibu pemerasan. Ini kenapa semua jadi pemerasan sih? Apa yang, aduh. Capek gue. Ah, lelah guys. Gue mau bersih-bersihin muka gue dulu bentar. Setelah 3 minggu. Bersih-bersih muka dulu aja deh. Rasanya dia tuh ngebut. Ada yang berterbangan. Kalau bosen Bosan. Gue bosan gue.